masyarakat Kota Bitung, selamat datang di Harmoni Podcast. Nah, di Harmoni Podcast ini kita akan membahas berbagai macam hal, mulai dari harmonisasi budaya, masyarakat, dan bahkan pembangunan menuju Bitung yang semakin maju. Dan di saat yang sangat berharga ini, orang kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bitung, Bapak Carlos Erickson, SST MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di ruang sederhana ini untuk berbincang-bincang mengenai sensus ekonomi 2026. Nah, Pak, Torang akan langsung masuk ke dalam pembahasan Torang karena kurang lebih sudah mau 2 bulan ya Pak, sensus ekonomi. Tepatnya 1 bulan, Bu. Oh, 1 bulan. Nah, masyarakat kalau misalkan Torang bicara sensus, pasti sudah sangat familiar dengan namanya sensus penduduk. Tapi kalau sensus ekonomi sendiri, kadang kalau mau tanya apa itu sensus ekonomi, kayak, aduh, apa Kang, masih kadang-kadang kaku. Nah Pak, boleh Kang menjelaskan sebenarnya sensus ekonomi ini apa sih Pak? Baik, mungkin pertama-tama perkenalan dulu kali ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan ya Bapak Ibu masyarakat Kota Bitung, saya Carlos Erickson Siburian, Kepala BPS Kota Bitung. Berada di tempat ini saya sangat berterima kasih diundang hadir kesempatan ini, dan saya ingin menyapa juga seluruh masyarakat Kota Bitung. Jadi BPS mungkin saya perkenalan dulu. BPS itu adalah Badan Pusat Statistik yang bertanggung jawab menjadikan data bagi pemerintah. Dan saat ini memang kita ada kegiatan besar sensus ekonomi. Nah, menjawab pertanyaan Bu Wi, ya, kenapa? Apa tuh? Biasanya masyarakat cuma tahu kan sensus penduduk ya. Iya, penduduk Pak. Nah, sensus penduduk dan sensus ekonomi itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 1997. Memang sensus itu ada tujuannya masing-masing. Kalau sensus penduduk itu mengukur jumlah kepala. Iya. Nah, jumlah penduduk di setiap wilayah di Indonesia. Kalau sensus ekonomi lebih ke mengukur kegiatan ekonomi di Indonesia. Oh iya. Jadi kalau simpelnya, kalau sensus penduduk tuh menghitung kepalanya, kalau sensus ekonomi mengukur tekanan darah. Ya, tekanan darah itu kan dianggap sebagai perlambang aktivitas masyarakat ekonomi, gitu. Berarti berkaitan dengan uang-uang, Pak? Iya, betul. Dengan semua aktivitas ekonomi di Indonesia. Di Indonesia ya, Pak. Nah, menarik sekali, dan berkaitan juga dengan hal tersebut, Pak. Apakah salah satu alasan kira-kira masyarakat masih kurang familiar dengan sensus ekonomi karena jangka waktu atau periode pelaksanaannya Pak yang jauh, atau gimana Pak? Ya, ini memang sensus ekonomi ini kan setiap 10 tahun sekali ya. Oh iya, benar sekali ternyata. Jadi masyarakat mungkin sudah kadang mendengarnya kurang familiar karena ini memang hanya dilaksanakan 10 tahun sekali. Tapi memang harapannya 10 tahun sekali ini pun sebenarnya ada tujuannya. Kenapa harus 10 tahun sekali? Jadi 10 tahun sekali ini memang asumsinya ialah bahwa perekonomian dalam 10 tahun itu pasti sudah mengalami perubahan. Struktur ekonomi, aktivitas ekonomi. Jadi kalau misalnya 10 tahun lalu masyarakat masih belanja langsung pergi ke warung, sekarang udah langsung lewat aplikasi. Kalau misalnya dulu masyarakat belanjanya tunai, sekarang sudah langsung ke aplikasi ataupun kris. Ya, itu jadi itu memang harus diupdate 10 tahun sekali supaya mendapatkan gambaran terbaru terkait aktivitas ekonomi di masyarakat. Dan juga ya, memang kalau kita lihat ini juga berdasarkan undang-undang statistik ya, harus memang 10 tahun. Dan ketiga juga memang faktor dari masifnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena ini menjangkau seluruh wilayah, seluruh rumah, dan memang kalau mau dibikin setiap tahun itu akan menghabiskan uang negara cukup besar. Padahal sebenarnya secara perubahan struktur ekonomi mungkin dalam setahun itu belum terlalu signifikan. Ya? 10 tahun sudah terlalu signifikan. Itu sih sebenarnya. Jadi ternyata memang kenapa kok seperti jarang, memang sudah direncanakan ya Pak, agar salah satu juga menghemat biaya ya Pak. Iya, betul. Belum efisiensi. Oh iya, menarik sekali. Berarti semoga 10 tahun ke depan untuk sensus ekonomi boleh lebih lancar lagi ya Pak. Nah, dan bicara sensus ekonomi ini, sebenarnya tujuan dan manfaatnya
Apa Pak? Ya tadi kalau Bapak bilang sensus penduduk tentang kepala dan sensus ekonomi tentang tekanan nadi, ini tuh gimana Pak maksudnya, manfaat dan tujuannya? Baik, terima kasih ya. Jadi sensus ekonomi ini sebenarnya kalau bahasa umumnya ya, medical check up bagi kondisi perekonomian kita. Tujuannya pertama, ia akan mendapatkan gambaran struktur perekonomian di Indonesia seperti apa, khususnya di Kota Bitung. Kategori-kategori klasifikasi kegiatan apa yang dominan, kemudian berapa banyak, kemudian profil-profil usaha-usahanya akan Matangkan Pak. matangkan, tampilkan secara utuh berapa jumlah tenaga kerja terserap, berapa struktur biayanya, dan itu menjadi informasi berharga bagi pemerintah untuk mengetahui gambaran utuh kondisi perekonomian di Indonesia. Di Indonesia lebih khusus saat ini di Kota Bitung kan Pak? Khususnya di Kota Bitung. Iya, dari BPS Kota Bitung. Nah Pak, tadi sudah dibahas manfaatnya juga agar pemerintah lebih mudah untuk mengelolanya. Apakah hanya pemerintah Pak yang mendapatkan manfaat dari sensus ekonomi ini? Baik, betul. Pertanyaan sangat baik Bu, ya Bu Wi. Jadi sebenarnya yang mendapatkan manfaat itu bukan hanya pemerintah, masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat itu. Mulai dari pelaku usaha. Pelaku usaha kan bisa mengetahui potensi pasar yang ada di Kota Bitung. Bagi investor juga, mereka akan mengetahui kira-kira peluang apa yang bisa didapatkan dari data-data yang akan dikumpulkan nanti. Dan dari para peneliti tentu mereka akan menjadi bahan ya untuk mereka kajian bagaimana meningkatkan atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Bitung. Dan juga masyarakat ya tentu gambaran-gambaran untuk informasi terkini terkait kondisi perekonomian. Wah, berarti memang dampaknya atau manfaatnya bukan hanya mengena ke salah satu posisi saja ya Pak, kayak pemerintah, tapi bahkan masyarakat, para pelaku usaha, semua mau kena dampak positif dari sensus ekonomi ini ya Pak. Betul Bu. Nah, bicara dampak, tadi juga disinggung mengenai pelaku usaha. Sepenting apa atau seperlu apa sih para pelaku usaha untuk mendukung kegiatan sensus ekonomi ini di tahun 2020? Baik, sebenarnya kalau kita lihat ya dari data sensus ekonomi yang akan dihasilkan nanti, ini kan menjadi peluang bagi pemerintah untuk memahami kondisi-kondisi usaha di wilayahnya masing-masing. Mungkin banyak pelaku usaha merasa tidak mendapatkan signifikansi ya dari data yang mereka sampaikan. Padahal kalau kita lihat tanpa data yang akurat dari sensus ekonomi ini, pemerintah akan seperti berjalan tuh di kegelapan. Mereka tidak akan tahu kira-kira apa kesulitan pelaku usaha dan bagaimana misalnya ada masalah misalnya nih dalam kondisi ada satu masa usaha UMKM kreatif terancam gulung tikar. Nah, pemerintah kan pasti ingin berupaya untuk bagaimana membantu. Nah, kalau pemerintah sudah punya datanya di mana saja UMKM kreatif itu, maka pemerintah bisa langsung membantu secara tepat sasaran. Tapi kalau pemerintah tidak punya data itu, ya tentu akan pemerintah akan kebingungan. Karena di eksekusinya seperti apa akan bingung. Padahal harapannya dengan eksekusi itu membantu perekonomian UMKM kreatif tuh bisa berkembang misalnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bantuan pemerintah. Bisa saja misalnya bantuan terhadap zonasi, bantuan pemerintah misalnya terhadap usaha pertanian. Jadi itu menjadi informasi sangat berharga bagi pemerintah. Jadi setiap data yang diberikan kepada pemerintah dalam hal ini lewat BPS akan kembali lagi untuk para pelaku usaha dan masyarakat ya Pak pastinya. Iya, betul, jadi memang betul-betul jadi circle yang baik begitu kan Pak. Jadi dari para pelaku usaha kemudian diberikan data kepada pemerintah, pemerintah bisa mengolah itu dan jadi bahan acuan begitu. Kira-kira kalau ada terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap salah satu UMKM bisa dibantu kan Pak sesuai dengan data yang ada secara langsung. Jadi tepat sasaran kan Pak. Betul sekali. Menarik sekali. Jadi pastinya supaya tidak buta-buta begitu pemerintah. Nah, lantas Pak, data apa yang
akan diberikan atau yang akan diminta nanti sebentar kepada para pelaku usaha? Baik, untuk data yang akan ditanyakan pada pendataan ini, pertama ialah data-data terkait usaha itu sendiri, karakteristiknya, eh, apa NIB, apakah terkait dengan KDMP, terkait dengan MBG, kemudian jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, eh, kemudian pengeluaran dan lain-lain itu akan ditanyakan ya, karena memang itu menjadi informasi utama yang akan perlu ya, Pak? didata pada sensus ekonomi ini. Nah, kalau tadi sudah dibilang metadatanya mungkin bisa dibilang, nah lantas jenis usaha macam apa Pak yang akan apakah semuanya atau gimana Pak? Baik, jadi untuk menyampaikannya kepada masyarakat Bitung ya, bahwa usaha yang didata itu ialah seluruh usaha yang ada di Kota Bitung. Kota Bitung. Mulai dari usaha perorangan, usaha mikro, kecil, sampai usaha besar. Bahkan usaha-usaha yang ada di rumah pun dan usaha-usaha online itu pun pasti akan didata nanti. Iya. Jadi bahkan usaha-usaha keliling yang tidak menetap pun akan didata. Itu menjadi objek dari pendataan di sensus ekonomi ini. Di sensus ekonomi berarti memang semuanya tanpa terkecuali ya Pak? Iya, betul sekali. Iya. Nah lantas bagaimana dengan UMKM yang baru berdiri Pak? Oke, untuk UMKM yang baru berdiri, karena ini berkaitan dengan nanti pendataan 10 tahun ke depan ya, untuk kebijakan 10 tahun depan, tetap akan kami data. Iya. Jadi walaupun nanti ketika petugas mendata, dia baru berdiri misalnya bulan lalu, itu tetap akan kita data. Tetap akan didata. Ya, karena pentingnya data itu terdata dengan lengkap. Menjadi direktori bagi perencanaan pembangunan. Nah Pak, tadi Bapak sudah bahas mengenai setiap objek usaha yang kemudian akan didata oleh sensus ekonomi. Nah, orang bicara objek yang akan didata, nah orang pastinya juga harus bicara siapa yang akan mendata. Bagaimana cara orang mengenali orang yang datang ke rumahnya orang atau ke tempat usaha orang adalah petugas resmi Pak dari sensus ekonomi. Baik, terima kasih Bu ya. Ini memang menjadi kekhawatiran masyarakat ya, karena memang banyak berita-berita yang hati-hati terhadap petugas sensus yang menyalahgunakan gitu. Kalau kami melengkapi petugas-petugas kami itu dengan rompi, pengenalnya rompi, name tag, dan juga surat tugas untuk memperkuat ya bahwa memang mereka petugas resmi yang diutus oleh BPS. Jadi Bapak Ibu masyarakat, kalau memang ada petugas sensus dan memang agak ragu, silakan menanyakan surat tugasnya. Ya karena surat tugasnya itu sudah ditandatangani resmi oleh saya sebagai kepala BPS. Di Kota Bitung ya Pak? Kota Bitung. Secara lebih khusus. Nah, lantas untuk proses wawancaranya biasa berapa lama Pak? Baik, memang kalau kita melihat Ibu, wawancara itu menyesuaikan dengan kondisi rumah tangga tersebut. Iya. Jadi kalau rumah tangga tersebut jumlah anggota rumah tangganya banyak, itu akan berpengaruh. Kemudian rumah tangga tersebut punya usaha, tentu ada pertanyaan tambahan terkait usaha. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi itu memang menyesuaikan dengan karakteristik keluarga yang didata. Tapi biasanya estimasinya Bapak Ibu itu pendataannya 1,5 sampai 2,5 jam biasanya per keluarga. Per keluarga. Ya. Per usaha gitu ya. Per keluarga dan per usaha, ya betul. Karena memang ada kita mendata ada yang bangunan memang isinya cuma rumah tangga, ada yang rumah tangga ada usaha. Dan juga memang ada bangunan khusus usaha. Memang seperti itu ya. Nah Pak, ini menarik. Kurang lebih sudah 1 bulan ya Pak, sensus ekonomi berjalan. Di media sosial Pak, warganet ini citizen, orang bisa lihat bahwa banyak hal-hal viral. Adakah yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir mengenai hal-hal tersebut? Iya, isu-isunya mungkin dari pertama paling kentara ialah mengenai akan dikenai pajak. Iya, ini memang so viral ini. Iya. Jadi negara akan memanfaatkan data ini untuk menarik pajak kepada seluruh masyarakat. Dan perlu kami sampaikan ya untuk ini bahwa BPS itu secara undang-undang statistik sudah ditegaskan bahwa BPS itu tugasnya hanya mengumpulkan data untuk pembangunan dan perencanaan. Iya. Jadi tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Bahkan di
di undang-undang itu pun menyatakan bahwa data itu wajib dilindungi oleh BPS. Kerahasiaan data responden wajib dilindungi. Tidak ada kaitan dengan pajak dan tidak boleh juga diserahkan kepada pihak hukum. Jadi data itu tidak boleh digunakan menjadi instrumen. Jadi data itu harus independen. Kenapa independen? Karena gini, banyak kan data ya, kalau kita data dibilang pajak, pasti mereka akan berusaha untuk mengecilkan data-data pengeluaran usaha mereka. Ya kalau datanya terkait dengan pajak ya orang akan cenderung tidak jujur. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi harapannya lah data itu nanti disampaikan independen. Harapannya agar masyarakat tuh lebih open, lebih terbuka ya terhadap BPS dalam memberikan data. Nah, jadi warga Kota Bitung ini sensus tidak ada DP hubungan dengan pajak. Jadi tidak perlu tako. Nah, selain itu Pak, ada juga katanya nih viral nih di kalangan netizen dan warganet. Ada yang udah foto kamar mandi, ada yang foto ruang tamu, ada yang foto rumah, ada yang foto semua-semua. Itu gimana Pak? Apakah benar akan sampai sedalam itu Pak, kamar mandi Pak? Baik, mungkin pada kesempatan ini saya juga akan meluruskan ya kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Bitung bahwa nanti petugas akan memotret hanya tampak luar dan juga ruang tamu. Dan untuk kamar mandi tidak difoto. Ya, jadi ini sebagai verifikasi sebenarnya karena nanti Bapak Ibu akan didata terkait kondisi atapnya, temboknya, itu nanti akan diverifikasi melalui foto. Tujuannya agar pengawas bisa memeriksa kebenaran data yang diisikan oleh para petugas. Itu. Oh ya, berarti ini emang untuk verifikasi ya Pak, jadi bukan untuk hal lain. Nah, tadi juga Bapak singgung mengenai pajak. Menarik, kenapa kemudian ada orang-orang mungkin ada oknum-oknum yang nakal begitu takut kalau BPS datang, nanti semua dapat tahu kita pay pajak. Sekali lagi saya tekankan bahwa memang data BPS tidak terkait dengan pajak. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa data itu akan disalahgunakan, dibagi pakaikan ke kementerian terkait pajak. Data itu memang hanya akan berhenti di BPS. Iya, BPS. Jadi BPS itu nanti, kalaupun nanti BPS akan merilis data individu, itu pun sifatnya sudah bentuk agregat. Agregat yang misalnya total usaha industri pengolahan di Kota Bitung sebanyak ini. Jadi memang ini betul-betul ya Pak, cuma dari datanya dari masyarakat ke BPS dan tanpa akan disalurkan ke pihak manapun. Kalau orang minta memang sudah ini cuma for BPS dari masyarakat. Betul. Nah Pak, lantas kalau usaha, ada yang tanya juga ini, kalau usaha saya kecil, apakah akan mendapat bantuan setelah didata? Ya, baik. Ini lo ibarat kata dua mata koin ini. Satu orang data takut didata karena undang pajak, satu lagi orang mau didata supaya dapat bantuan. Nah itu sebenarnya kami sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu bahwa BPS itu sebenarnya tugas utamanya penyedia data. Dan untuk eksekusi program itu ialah kementerian atau dinas terkait. Ya, jadi BPS ketika menyediakan data menjadi informasi berharga bagi pemerintah untuk menyelesaikan perencanaan kebijakan. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya data-data yang digunakan akan disajikan dari ekonomi itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberikan kebijakan tepat sasaran langsung ke orang-orang memang yang dituju, yang berhak. Ya. Jadi tidak ada lagi nanti bahwa data itu akan salah digunakan. Tentu harapannya Bapak Ibu kalaupun nanti didata, tolong berikan data yang sebenarnya gitu. Jangan nanti supaya dapat bantuan datanya di miskin-miskinkan misalnya atau dikurang-kurangkan supaya dia dapat bantuan. Ya itu, jadi itu penjelasan dari saya. Berarti memang masyarakat juga harus ya Pak memberikan data yang paling benar, yang paling valid. Baiklah. Nah, lantas Pak, selaku Kepala Badan Pusat Statistik di Kota Bitung, Pak Erik mau bilang apa untuk masyarakat Kota Bitung sebentar yang sudah didatangi, bahkan yang akan didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026? Baik, bagi masyarakat yang sudah didatangi, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menerima petugas kami
dan memberikan data yang baik dan benar. Dan bagi Bapak Ibu masyarakat yang akan dikunjungi oleh petugas kami, mohon terima kunjungan petugas kami dan berikanlah data yang sebenar-benarnya. Dan jangan khawatir ya Bapak Ibu, bahwa data Ibu tuh Bapak Ibu dijaga Aman. kerahasiaan. Data masyarakat kami jaga kerahasiaannya karena kami juga memang terjaga oleh aturan. Iya, ada undang-undang yang Undang-undang mengikat. yang mengawal. Ya. Jadi itu akan ada sanksi yang keras. Bahkan bagi petugas pun kami sudah melaksanakan penjanjian fakta integritas Iya. bahwa mereka siap disanksi kalau misalnya ada data-data yang disebarluaskan ke pihak-pihak lain. Berarti pastinya datanya dijaga dengan sebaik mungkin ya Pak. Betul, betul. Dan pastinya tidak akan diberikan kepada pajak. Pasti. Kemudian rumah juga tidak akan difoto sampai kamar mandi. Nah, warga Kota Bitung, tadi torong sobat cerita dengan Pak Erik tentang sensus ekonomi 2026, terlebih khusus di Kota Bitung. Torong Pedata aman pasti akan dijaga karena ini akan jadi miliknya BPS tanpa ada pihak manapun boleh mau campur tangan. Nah, jadi kalau ada bajual ikan, jangan bilang ada bajual apel supaya itu DP sasaran nyenak mau salah. Bayangkan ngoni ada bajual ikan. Mar pemerintah kasih bantuan apel karena ngoni udah bilang ke petugas sensus, Pak, torang ada bajual apel, ya kan? Jadi aneh. Jadi masyarakat nggak usah takut tentang sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Bitung karena semua orang yang ada sudah divalidasi dengan aturan yang tepat. Nah, masyarakat Kota Bitung tadi sudah dengar orang bincang-bincang dengan Pak Carlos mengenai sensus ekonomi. Jadi nggak usah takut mengenai sensus ekonomi tahun 2026. Kalau ada petugas sensus datang ke rumah, bilang data sevalid mungkin, sebenar mungkin. Kan nggak mungkin ngana berjual ikan, baru ngana bilang apel. Iya toh. Karena setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah lewat sensus ekonomi ini, semua akan kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kota Bitung. Jadi kalau petugas sensus ekonomi datang, nggak usah takut, bilang JNDP fakta. Dan sampai jumpa di Harmoni Podcast selanjutnya. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Semoga sensus boleh mau lancar sampai di tanggal 31 Agustus. Sebentar ya, Pak. Amin. Terima Selamat kasih. siang.